Kisah Suanggi, Teror Pulau Tidore. Namaku Arman. Aku seorang guru muda dari Jawa Tengah. Baru saja lulus dari Universitas Pendidikan. Tahun itu, aku mendapatkan penempatan untuk program mengajar di daerah terpencil selama 2 tahun. Saat melihat surat penugasannya, jantungku langsung berdegup keras. SD Impres Sawai, Kecamatan Oba Tengah, Pulau Tidore, Maluku Utara. Satu sisi dalam diriku penuh semangat petualangan membayangkan laut biru, gunung api, dan pulau-pulau tropis yang hanya pernah kulihat di buku geografi. Tapi sisi lain, entah kenapa, sejak awal aku merasa tempat itu membawa beban tak kasat mata. Penerbanganku dari Jakarta ke Ternate memakan waktu hampir 8 jam dengan 2 kali transit. Dari Ternate, aku harus menyeberang naik perahu kecil ke Pulau Tidore, lalu naik mobil bak terbuka ke kampung tempat sekolah berada. Di sepanjang perjalanan, sopir mobil Pak Daud beberapa kali menatapku lewat kaca spion. "Pak Guru," katanya pelan, "nanti malam jangan keluar rumah ya. Di sini, malam bukan waktu untuk manusia." Aku tertawa kecil, menyangka itu hanya lelucon lokal. Tapi Pak Daud tak tersenyum. Ia hanya menatap ke depan. Wajahnya kaku. "Apa maksudnya, Pak?" Ia tak menjawab, hanya menyalakan rokok, lalu berdoa dalam hati. Desa itu bernama Kampung Vanoli, terletak di lereng bukit kecil, dikelilingi hutan dan ladang cengkeh. Sekolah tempatku mengajar hanya memiliki 3 ruang kelas dan 1 kantor guru kecil yang juga berfungsi sebagai perpustakaan dan gudang. Kepala sekolahnya, Ibu Nur Laila, menyambutku dengan ramah, tapi raut wajahnya menyimpan kelelahan yang mendalam. "Maaf, kalau warga sini terlihat kaku, Pak Arman," katanya sambil menyeduh teh di ruang guru. "Kami hanya sudah terlalu sering kehilangan orang." "Kehilangan?" tanyaku. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Nanti juga Bapak akan tahu." Aku tak paham maksudnya, tapi malam pertama di rumah dinas yang disediakan membuatku mulai mengerti. Rumahku berada di ujung desa, tak jauh dari hutan dan ladang kelapa. Rumah panggung kayu sederhana, tanpa listrik PLN, hanya penerangan dari genset yang menyala hingga jam 9 malam. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena mendengar suara perempuan menangis, lirih, memanjang, seolah datang dari balik jendela. Kupikir itu suara warga, tapi suara itu aneh, terlalu berat untuk perempuan, terlalu nyaring untuk laki-laki. Aku membuka tirai jendela, kamar kosong, gelap, hanya pohon sukun besar berdiri membisu di belakang rumah. Suara tangisan itu berhenti. Tiba-tiba ada bisikan tepat di telingaku, "Pak Guru, jangan lihat." Aku menoleh spontan, tapi tak ada siopo-siopa. Malam itu aku tak bisa tidur. Hari-hari berlalu, aku mulai mengajar anak-anak kelas 4 dan ke-5. Jumlah murid hanya belasan. Beberapa dari mereka sangat pendiam, terutama seorang anak laki-laki bernama Elia. Ia kurus, pucat, dan tak pernah bicara. Tapi nilai tulisannya bagus. Satu-satunya hal yang membuatku gelisah adalah gambar-gambar yang ia buat. Setiap kali ada tugas menggambar bebas, Elia menggambar wanita berambut panjang dengan mata hitam kosong dan tangan bercakar. Di lembaran terakhir, ia menggambar seseorang melayang di atas pohon sukun. Aku bertanya, "Elia, itu siapa?" Ia hanya menjawab, "Lirih, itu yang datang malam-malam." Aku mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar soal pohon sukun. Beberapa menghindar, sebagian lain hanya menjawab dengan kalimat yang sama, "Jangan pernah dekot-dekot sana." Setelah maghrib, suatu malam, aku duduk di serambi sambil membaca buku. Angin dingin bertiup dari arah hutan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Tapi tidak seperti manusia. Bunyi cepat, cepat,
lalu diam, seolah sesuatu melayang dan sesekali menyentuh tanah. Aku menutup buku dan berdiri. Di bawah pohon sukun itu, kulihat bayangan putih berdiri menghadap rumahku. Diam, tak bergerak, lalu menghilang dalam sekejap seperti asap tertiup angin. Malam berikutnya, suara tangisan itu kembali. Tapi kali ini disertai bau amis dan busuk seperti bangkai. Aku berusaha menahan rasa takut dan merekam suara itu dengan ponselku. Tapi yang terekam hanya suara berderak, seperti tulang patah. Lalu suara perempuan berbisik, "Pak Guru ganteng, keluar yuk." "Yo," gemetar. Aku menutup ponsel dan merapatkan semua jendela. Puncaknya terjadi malam Jumat. Seminggu setelah kedatanganku, aku pulang dari sekolah dan mendapati warga berkumpul di lapangan kecil desa. Ternyata salah satu muridku, Mikael, hilang. Terakhir terlihat bermain di sekitar kebun kelapa. Kepala desa memerintahkan pencarian, tapi tak satu pun warga berani menyisir hutan belakang rumahku. Di situ sarangnya, bisik salah satu warga tua. "Sarang siapa?" Ia hanya menjawab dengan satu kata, "Suanggi." Aku mulai menggali informasi dari internet dan buku tua milik kepala sekolah. Suanggi, roh jahat dari orang hidup yang menguasai ilmu hitam. Ia bisa melepaskan rohnya, menjelma jadi makhluk terbang seperti bola api, atau perempuan dengan wajah busuk dan mata merah. Ia memangsa jiwa manusia, terutama anak-anak dan orang dari luar desa. Dan aku, orang luar. Tengah malam itu, aku mendengar suara anak kecil menangis dari belakang rumah. Pelan, lirih, menyayat hati. Suara itu datang dari arah pohon sukun. Keringatku dingin, tapi entah kenapa kakiku bergerak sendiri. Aku membuka pintu perlahan. Angin malam menyentuh kulitku seperti jari-jari es. Suara itu semakin jelas. "Tolong Pak Guru, tolong saya." Langkahku mendekat pohon itu. Gelap, tapi mataku bisa menangkap sesosok anak kecil duduk di akar pohon, menunduk, rambutnya menutupi wajah. Aku mendekat perlahan. Elia. Sosok itu mendongak. Itu bukan Elia. Itu perempuan dewasa dengan wajah membusuk, mata putih kosong, dan mulut menganga penuh darah. Tapi suaranya masih suara anak kecil. Ia tersenyum dan berbisik, "Sudah kutandai, Pak Guru." Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasku memburu. Aku masih berdiri di dekat pohon sukun. Tapi makhluk perempuan itu yang semalam menatapku dengan wajah membusuk sudah tak ada. Hanya bayang-bayang pohon menari di tanah basah. Dan aroma busuk itu perlahan memudar, tertiup angin subuh. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Saat aku kembali ke rumah, lututku gemetar. Aku mengunci pintu ropit-ropit dan langsung menyapu semua jendela dengan garam kasar yang kubeli dari warung seminggu sebelumnya. Aku tak peduli ini masuk akal atau tidak, tapi sejak malam itu, aku sadar aku sudah ditandai. Hari itu, sekolah seperti tak terjadi apa-apa. Tapi, aku tahu, aku melihat dari raut wajah murid-muridku, ada yang berubah. Beberapa dari mereka tak menatapku, sebagian malah menunduk sepanjang pelajaran. Dan Elia, anak pendiam itu, menatapku tanpa berkedip. Saat aku menuliskan soal matematika di papan tulis, aku merasakan punggungku seperti diawasi. Saat aku menoleh, Elia sedang menggambar, tapi bukan di kertas, di mejanya sendiri. Ia menggores permukaan kayu dengan pensil hingga robek. Jempar itu, sosok wanita berambut panjang, berdiri di bawah pohon sukun, dengan kepala menghadap ke belakang. Aku mencoba mendekatinya. "Elia," ucapku. "Itu gambar siapa?" Ia menoleh perlahan, bibirnya bergerak sedikit. Lalu ia berbisik, "Ibuku." Saat jam sekolah selesai, aku mengikuti Elia dari belakang.
Ia berjalan melewati ladang, lalu menyusuri gang sempit menuju ujung desa. Di sana, berdiri sebuah rumah tua berdinding papan, beratap rumbia, dengan pintu yang setengah terbuka. Rumah itu seperti ditinggalkan, tapi Elia masuk ke dalamnya. Aku ragu, tapi rasa ingin tahu memaksaku melangkah pelan ke serambi rumah. Saat aku mengetuk pintu, tak ada sahutan. Elia, ini Pak Guru. Dari dalam, ku dengar langkah kaki, tapi bukan langkah satu orang. Suara langkahnya berat, menyeret. Banyak kaki dalam satu tubuh. Pintu terbuka sedikit, tapi tak ada siapa-siapa. Aku masuk pelan, bau busuk menyergapku. Seperti bau daging membusuk dan dupa terbakar bersamaan. Di dalam rumah itu, hanya ada satu ruangan dengan tikar lusuh. Satu meja altar kecil berisi kendi dan kain merah. Dan satu cermin besar berdiri di sudut ruangan. Cermin itu memantulkan sosok Elia berdiri tepat di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam harinya, aku memutuskan untuk menemui Ibu Nurlaela, kepala sekolah. Aku menceritakan semua tentang suara tangisan, bayangan wanita, dan Elia. Wajah Ibu Nurlaela langsung berubah pucat. Pak Arman, seharusnya Bapak tidak deket-dekot dengan pohon sukun itu. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini, Bu? Desakku. Ia menarik napas panjang, lalu pelan-pelan berkata, Elia, anak itu adalah anak dari seorang perempuan bernama Mandea. 5 tahun lalu, ibunya dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh sebagai suanggi. Aku menegang. Suanggi? Kenapa dituduh begitu? Karena semua anak yang sakit mati setelah ibunya datang menjenguk. Dan tubuh mereka hancur dari dalam, seperti digigit dari tulang keluar. Aku bergidik, tapi cerita itu belum selesai. Yang lebih mengerikan, waktu Mandea dibakar, ia tak berteriak, tak menangis, tapi dia tertawa. Dan sebelum api membakar seluruh tubuhnya, dia sempat berteriak ke langit. Ibu Nurlaela menatapku lurus-lurus. Anakku akan menjadi wadahku berikutnya. Malam itu, aku mencoba menenangkan diri dengan menulis jurnal pengalaman. Tapi saat listrik mati jam 9 dan genset desa dimatikan, semuanya berubah. Jam 10 lebih, angin dingin tiba-tiba bertiup dari bawah lantai rumah. Seperti ada sesuatu yang meniup dari tanah. Dan kemudian, suara itu datang lagi. Tangisan, enak. Tapi sekarang diiringi suara perempuan tertawa kecil. Aku menahan napas. Lalu dari ventilasi jendela, aku melihat bayangan Elia berdiri di luar rumah. Tapi sesuatu yang lebih menakutkan ada di atasnya. Sosok wanita melayang perlahan dari langit. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, dan matanya hitam tanpa kelopak. Ia melayang seperti terbalik kepala di bawah, kaki ke atas. Aku menarik tirai dan mundur. Tapi saat aku berbalik, Elia sudah ada di dalam rumah, berdiri di pojok ruang tamu. Ia menatapku dengan mata kosong. Aku gak bisa tidur, Pak, katanya datar. Kamu masuk lewat mana? Ia tak menjawab, lalu berkata, Ibu mau bicara sama Bapak. Aku tak berani menjawab, tapi Elia mulai berjalan menuju pintu belakang yang langsung menghadap ke pohon sukun. Dia sudah nunggu, bisiknya. Dia lapar. Aku berlari ke dapur dan mengambil senter. Tapi saat aku kembali, rumah sudah kosong. Pintu belakang terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk dan dari luar tercium bau amis yang menyengat. Paginya, aku pergi ke rumah kepala desa untuk melapor. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya rumah kosong. Dengan pintu terbuka. Di meja ruang tamu, ada sesajen kain putih kotor, 3 telur ayam kampung, dan sejumput rambut hitam panjang. Di dinding, ada tulisan besar dengan arang. Dia sudah bangkit.
Jangan keluar malam ini, malam hari. Itu. Hujan turun. Petir menyambar, menyinari hutan. Sesekali, aku menyalakan semua lilin yang kupunya. Tapi tepat jam 12 malam, semua api padam sendiri. Di luar, suara langkah kaki berat menyeret mengitari rumahku. Ketika aku berusaha mengintip, jendela berembun, tapi ada bekas tangan kecil menempel dari luar. 5 jari, kurus, basah, seolah baru keluar dari dalam kuburan. Lalu, sesuatu mengetuk jendela. Tok, tok, tok. Perlahan, aku mendengar suara Elia. Pak Guru, buka. Aku kedinginan. Aku tahu itu bukan dia. Aku tahu dia bukan anak kecil biasa lagi. Tapi kakiku melangkah sendiri. Tanganku membuka kait jendela. Dan saat itu juga, wajah perempuan itu muncul di balik kaca. Mulutnya robek, mata hitam lebar, dan darah menetes dari dahinya. Dia tersenyum padaku dan berbisik, besok malam giliran Pak Guru. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur. Wajah perempuan dengan mulut robek dan darah mengucur dari dahinya masih terbayang jelas. Matanya mata kosong itu bukan hanya melihat ke arahku, ia menembus ke dalam pikiranku. Aku tahu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Bukan cuma karena aku ketakutan, tapi karena entah bagaimana aku merasa terhubung dengan makhluk itu. Keesokan paginya, aku mencoba bertanya ke murid-murid soal Elia. Siapa yang lihat Elia hari ini? Tanya aku sambil berdiri di depan kelas. Tak ada yang menjawab, hanya sorot mata kosong dan tatapan menghindar. Tapi salah satu murid perempuan namanya Milia pelan-pelan mengangkat tangan. Saya lihat dia. Pak, dia duduk di ruang kelas waktu subuh. Sendiri. Aku mengernyit. Sendiri? Jam berapa? Jam 4 pagi. Katanya lirih. Dia gambar-gambar sesuatu di papan tulis. Aku langsung bergegas ke sekolah. Ruang kelas terkunci. Tapi saat aku minta kunci ke penjaga sekolah dan membukanya, bau amis yang menyengat langsung menyambutku. Di papan tulis, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Gambar seseorang terbaring dengan tubuh terbuka. Di atas tubuhnya, sesosok wanita sedang merobek isi perut korban dengan kuku panjang. Di pojok gambar, tertulis namaku, Pak Guru Arman. Besok malam, hari semakin cepat gelap di desa ini. Awan hitam menutupi langit, bahkan sebelum matahari tenggelam. Aku tak tahu harus pergi kemana. Ingin rasanya meninggalkan desa, lari kembali ke Jawa. Tapi setiap kali aku coba, selalu ada hal yang menghalangi. Pernah satu kali, aku meminta tumpangan dari perahu nelayan untuk kembali ke Ternate. Tapi saat perahu melewati tengah laut, angin tiba-tiba berputar. Mesin mati, ombak membesar, dan salah satu nelayan yang duduk di ujung perahu melihat sesuatu di langit. Ia berteriak panik dan langsung melompat ke laut. Kami menjerit, mencoba menang, tapi ia menghilang begitu saja dalam pusaran air, seperti ditarik ke bawah. Sejak saat itu, tak ada satupun nelayan bersedia membawaku keluar. Mereka semua bilang hal yang sama. Bapak sudah ditandai. Kalau pergi, dia ikut. Desep, warga mulai menutup diri. Tak ada yang keluar rumah setelah jam 6. Jalanan kosong. Bahkan anjing-anjing yang biasanya berlari di sore hari hilang entah kemana. Aku mendengar kabar dari kepala sekolah bahwa sudah 3 anak tidak kembali ke rumah sejak minggu lalu. Dan anehnya, semuanya murid kelasku. Di papan tulis ruang guru, foto mereka dipasang. Mikael, Dito, dan Ayu. Wajah-wajah ceria yang kini tinggal nama. Tapi yang paling menggangguku adalah gambar di samping foto mereka. Gambar tangan kecil menggenggam cakar besar. Tak ada yang tahu siapa yang menggambarnya. Tapi aku tahu, itu tangan Elia. Sore itu,
Aku nekat pergi ke rumah dukun tua yang tinggal di seberang hutan kecil, sekitar 2 kilometer dari desa. Namanya Mak Ale, seorang perempuan sepuh yang dulu dituduh penyihir, tapi ternyata penyembuh. Rumahnya beratap rumbia dengan lilin menyala di tiap sudut. "Aku sudah tunggu kau," katanya begitu aku masuk. "Mak, aku ingin tahu kenapa semua ini terjadi padaku. Aku Kuma guru, aku nggak salah apa-apa." Mak Ale duduk di lantai, menaburkan abu ke dalam mangkuk tembikar. Ia menatapku dengan mata buram. "Suanggi bukan hantu biasa," katanya. "Dia arwah. Dia bagian dari manusia yang menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Dan saat dia mati, jiwanya tak hilang. Ia hanya berpen. Ia butuh wadah baru untuk bertahan. Dan aku wadahnya?" "Bukan." Ia menatapku tajam. "Kau tumbalnya." Aku menegang. Anak itu, Ilya, dia ditanamkan benih kutukan sejak dalam kandungan. Saat ibunya dibakar, roh Suanggi pindah ke anaknya. Tapi roh itu belum sempurna. Dia butuh korban. Dia butuh darah untuk tumbuh. Lalu kenapa aku, kau guru, kau dari luar, kau pelindung anak-anak, maka mereka harus menghancurkanmu dulu agar bisa mengambil semuanya? Aku hampir tak percaya, tapi semuanya terasa masuk akal. Kejadian-kejadian aneh, peringatan warga, hilangnya murid-muridku, dan Ilya, yang seolah 2 orang dalam satu tubuh. Mak Ale memberiku seikat tali anyaman kelapa, garam kasar, dan batu bulat hitam seperti kerikil. "Ikat di pinggangmu waktu malam. Jangan bicara, jangan dengar suara mereka. Kalau mereka panggil, tutup telinga. Kalau mereka menangis, tutup mata. Tapi kalau kau mimpi berada di ruang kelas, jangan bangun sebelum kau dengar lonceng." Aku bingung, tapi tak sempat bertanya lebih jauh. Ma Ale mendorongku keluar. Besok malam, bulan mati. Malam pemanggilan jiwa. Malam ketika Suanggi bangkit. Malam berikutnya, aku ikuti semua instruksi. Aku ikat tali di pinggang, bertabrak, garam di semua sudut rumah, tutup jendela, dan berdoa sekuat mungkin. Tapi saat tengah malam datang, aku langsung tertidur tanpa sadar, seperti ditarik ke alam lain. Aku membuka mata, dan tahu-tahu aku sudah berada di ruang kelas. Tapi kelas itu kosong, gelap, meja-meja berdebu, dinding penuh coretan, dan di sudut ruangan, Elia duduk membelakangiku. Ia sedang menggambar di papan tulis dengan kapur putih. Aku mendekat perlahan. Saat aku sudah cukup dekat, ia menoleh perlahan. Matanya hitam penuh. Wajahnya tak lagi seperti anak-anak. Kulitnya retak seperti topeng tanah liat. Ia tersenyum. Besok malam giliran Pak Guru. Aku terbangun dengan tubuh menggigil dan pakaian basah keringat. Tapi bukan hanya keringat biasa. Ada noda lumpur dan daun di sekujur tubuhku. Aku seperti baru saja menggulingkan diri di hutan. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumahku berantakan. Tirai robek, lilin mati, dan garis garam di depan pintu terputus, seolah ada sesuatu yang melangkah masuk. Tapi tak ada jejak kaki, hanya bekas gesekan seperti tubuh diseret dari jendela ke dapur. Aku tak berani tinggal lebih lama. Segera kuambil tas kecil, batu hitam dari Ma Ale, dan berlari menembus jalan setapak menuju rumahnya. Langit masih gelap, tapi angin malam itu seperti menjerit dari sela pepohonan. Sesampainya di rumah Mak Ale, ia sudah menungguku di teras. Tanpa banyak bicara, ia menggiringku masuk. "Aku sudah lihat mimpimu," katanya. "Waktunya hampir tiba. Apa yang harus aku lakukan, Mak?" Suaraku gemetar. Mak Ale duduk bersila di depan altar kecil. Ia menaburkan abu dan membakar akar kuning. Asap mengepul
dan memenuhi ruangan dengan aroma tajam dan getir. Suanggi itu, dia belum sempurna, tapi kekuatannya sudah cukup besar. Kau sudah ditandai, anak-anak sudah dikorbankan, dan tubuh Elia sudah mulai terisi penuh. Aku terdiam. Masih bisa dihentikan hanya jika jiwa utamanya diputuskan dari tubuh barunya Elia. Tapi untuk itu perlu darah. Darah yang sudah terikat dengan roh itu. Siapa yang bisa melakukannya? Maale menatapku lekat. Kau, ritual harus dilakukan di tempat roh itu pertama kali bangkit. Dan menurut legenda lokal, pesisir pantai timur Tidore, tepat di bawah tebing karang, adalah tempat leluhur pertama Suanggi mengikatkan jiwanya dengan laut. Malam berikutnya, aku dan Mak Ale berangkat ke sana. Dengan berjalan kaki menyusuri hutan, kami tiba sekitar pukul 10 malam. Langit kosong, tak berbintang. Bulan benar-benar lenyap. Di pantai itu, pasirnya hitam, air laut tak berbuih. Tenang, terlalu tenang. Seperti kolam darah yang mengendap. Maale membentuk lingkaran dengan tali ijuk dan bunga cempaka kering. Di ada kendi tanah liat dan sebatang keris berbalut kain merah. Ia memberiku batu hitam dan selembar kertas bertuliskan aksara kuno. Ketika roh itu datang, bacakan ini, tapi kau harus kuat, karena ia akan menyamar sebagai apapun yang paling kau cintai. Aku mengangguk, menelan ludah, lututku gemetar, lalu angin berhenti, udara menjadi hampa, bahkan suara ombak menghilang. Aku menoleh ke laut, ada sesuatu yang berjalan di atas air. Sosok itu mendekat, bayangan perempuan, rambutnya terurai panjang, gaunnya putih, kakinya telanjang. Tapi yang membuatku terpaku bukan itu. Wajahnya adalah wajah ibuku. Arman, suara itu lembut, seperti dulu ketika ibuku membangunkanku waktu kecil. Kamu capek ya? Sudah cukup? Pulang saja. Air mata menetes di pipiku, tapi aku sadar. Itu bukan ibuku, itu tipu daya. Aku menggenggam batu hitam dan mulai membaca mantra dari kertas. Suaraku bergetar, tapi suara itu berubah. Wajah perempuan itu retak, rambutnya terangkat, matanya membesar, penuh darah, dan tubuhnya melayang tinggi, memekik seperti ribuan nyamuk dalam satu jeritan. K.A.A. Tibet. Elia muncul dari balik bayangan. Tapi bukan Elia biasa, matanya hitam penuh. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Pak Guru, katanya. Suaranya datar. Bapak mau saya selamat? Aku tak bisa menjawab. Elia masih bisa diselamatkan, kata Mak Ale di belakangku. Tapi tubuhnya sudah tidak bisa menahan dua roh lagi. Satu harus pergi. Siapa? Mak Ale menatapku, lalu dengan tenang menjawab, kau bisa menggantikan tempatnya. Waktu seakan berhenti. Angin laut yang tadinya hampa kini bergemuruh. Ombak tinggi mulai mendekat. Di kejauhan, suara gong besar terdengar dari laut, tanda bahwa dunia roh sedang membuka gerbang. Kau bisa menebus semuanya, Arman, kata Mak Ale. Tinggal masuk ke lingkaran itu. Duduk, baca mantra, biarkan tubuhmu jadi wadah. Aku menatap Elia. Wajah anak itu setengah bocah polos, setengah iblis lapar. Jika aku tidak melakukannya, dia akan menjadi Suanggi sepenuhnya. Dan anak-anak lain akan tetap jadi korban. Aku melangkah masuk ke dalam lingkaran. Mak Ale memegang pundakku. Sekali kau masuk, tak bisa keluar. Aku mengangguk. Bibirku bergetar. Tapi aku tahu, aku tak punya pilihan lain. Aku duduk bersila, memejamkan mata, membaca mantra dalam diam. Dan saat keris diletakkan di depanku, aku tahu saatnya telah tiba. Angin mendesir seperti seruan makhluk dari dalam laut. Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan mantraku, Elia menjerit, tubuhnya terangkat tinggi,
terbalik seperti dijungkir balikan langit. Darah menetes dari matanya. Seolah ada sesuatu yang ditarik dari dalam jiwanya. Maale berteriak, "Jangan berhenti, Arman! Lanjutkan." Aku terus membaca. Suaraku semakin keras. Batu hitam di tanganku membara, seperti bara dalam api. Tiba-tiba, terjadi ledakan kecil dari dalam Candy. Asap hitam menyembur ke langit dan menghilang. Elia jatuh ke tanah, tak bergerak, dan dunia menjadi hening. Saat aku membuka mata, langit mulai memerah. Subuh, angin laut kembali bertiup normal, tapi tubuhku seperti dikuras. Aku menoleh ke Elia. Ia masih hidup, tapi matanya kosong, polos, seperti baru lahir. Ia menatapku dengan wajah bingung. "Pak Guru," aku menatap Makale. Ia tersenyum lemah. "Kita berhasil." Tapi di dalam hatiku, aku tahu harga dari keberhasilan ini belum lunas sepenuhnya. Kami kembali ke desa menjelang pagi. Warga mulai keluar dari rumah dan melihat Elia berjalan di sampingku. Normal, bersih, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tatapan mereka tetap penuh waspada. Tak ada yang tersenyum, tak ada yang bicara. Aku menutup pintu rumah, bersiap tidur. Tapi saat melihat ke cermin di kamar, bayanganku tidak menoleh. Aku berdiri mematung di depan gerbang rumah tua itu. Napasku tercekat saat melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di balik jendela. Tapi bukan itu yang membuat tubuhku kaku, melainkan bayangan wajahnya yang tidak memiliki mata. Wajahnya rata, tanpa fitur, seperti kulit yang ditarik rata di atas tengkorak. Teriakan kecil terdengar dari dalam. Itu suara Rini. Aku menerobos masuk, mendobrak pintu tua yang terbuka dengan decitan panjang. Di dalam rumah itu, udara terasa sangat dingin. Debu dan sarang laba-laba menutupi setiap sudut. Namun di tengah ruangan, ada altar kecil yang dipenuhi. Tengkorak hewan dan sesajen membusuk. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan tua matua Salma. Dia dipanggil. "Kau tak bisa membawanya kembali," ucap Salma dengan suara parau. Dia sudah dipilih sejak lahir. Keturunan darah Suanggi harus kembali ke akar. Aku mencoba mendekat, tapi kakiku terasa berat, seolah lantai rumah ini menyedot tenagaku. Rini berdiri di belakang Salma. Wajahnya kosong, matanya menghitam seperti arang. "Pak Guru," katanya pelan, "Bapak harus pergi. Mereka sudah datang." Dan seketika, tembok rumah itu bergetar. Dari arah belakang rumah, terdengar suara sayap mengibas keras. Angin dingin berputar, mengitari ruangan. Bayangan-bayangan hitam melayang di dinding, berwujud manusia, tapi terdistorsi seperti dilihat dari kaca pecah. Salma tertawa keras. Mereka sudah lapar. Aku menarik Rini, mencoba lari, tapi kakinya sudah tidak menapak. Tubuhnya melayang, dan dari punggungnya muncul sayap hitam berdarah. Dia menangis, tapi bukan air mata yang keluar, melainkan cairan hitam pekat. Aku tak bisa melawan. "Pak Guru, tinggalkan aku." Aku peluk tubuhnya erat hingga cahaya merah menyilaukan muncul dari altar. Tubuh Rini mengejang, lalu meledak menjadi kabut hitam. Aku terhempas keluar rumah. Tubuhku menghantam tanah dengan keras. Rumah itu kini terbakar dengan api biru yang tidak menyala, seperti api biasa. Tidak ada panas, hanya bisikan ratusan suara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku pingsan, dan saat sadar, aku berada di puskesmas. Menurut warga, aku ditemukan oleh tim pencari beberapa kilometer dari desa. Rumah yang aku datangi tidak ditemukan. Tidak ada rumah tua di sana. Tidak ada altar. Tidak ada matua Salma. Tidak ada Rini. "Pak Arman," kata kepala desa waktu itu, "tidak ada anak bernama Rini di desa ini. Murid bapak hanya 11, bukan 12. Aku protes. Aku menunjukkan buku presensi. Tapi saat kulihat lagi,
Nama Rini tidak pernah ada di sana. Foto kelas pun Rini tidak ada dalam foto. Aku akhirnya kembali ke Jawa. Bertahun-tahun berlalu, tapi mimpiku tetap sama. Aku melihat gadis kecil berbaju putih berdiri di depan rumah lamaku sambil berkata, "Pak Guru, saya masih di sini." Suwanggi tak pernah tidur. Dan cerita pun tamat.